Barusan keluar aja sebenarnya. Baru Januari ini. Januari ini baru resign. Oke, muncul nggak ini slide-nya teman-teman? Sudah ya? Muncul. Siap. Oke, kita mulai. Jadi judulnya memang itu ya, cara dapat passive income gitu kan. Ini foto kemarin Januari, perayaan resign. Karena waktu 1 Januari itu kayak nemu pencerahan gitu ya. Sebenarnya pencerahannya udah lama, cuma yakin gitu loh, kayak maju mundur gitu ya, mau resign apa enggak, mau lanjut apa enggak kan gitu kan. Tapi Bismillah kemarin kita coba nawa itu ya, insya Allah ini menjanjikan dan prospek, makanya ya udahlah aku tak resign. Sudah aku resign ya, modal apa, modal laptop gitu ya, laptop sama HP dari Jombang. Jadi ini foto di alun-alun Jombang. Aku resign terus ya, qadarullah ternyata apa ya, bisa dibilang di luar ekspektasi. Jadi selama Januari Februari total yang kita dapatin itu 15 juta teman-teman. Aku juga nggak nyangka gitu kan, kok bisa ya 15 juta. Ya karena ternyata memang ada polanya. Nah polanya itu yang nanti akan kita share ke teman-teman. Itu sih. Jadi yang semula aku bayangin di Jombang kira-kira apa ya kan gitu kan. Karena secara lokasi yo nggak serame kayak di Jogja. Jogja itu kan kabupaten ya, tapi rame karena dia bisa dibilang banyak banyak apa ya, banyak kampus, terus kota wisata dan sebagainya kan gitu kan. Jadi bahkan ya Gahuster aja itu kantornya di Jogja kan gitu kan. Tapi kalau Jombang itu kan yang mungkin jadi ikon kan makam Gus Dur itu kan. Tapi untuk segi perkembangan bisnis, UMKM dan sebagainya kan nggak banyak. Nah sebenarnya aku juga kemarin ragu, tapi pas tak coba tak jalani ternyata worth it gitu loh. Jadi saya sampai sampai muncul jokes gini, eh gaya hidup kabupaten tapi penghasilan kayak di ibu kota kan gitu. Lah itu kayak jadi apa ya, kemarin jadi semangat baru. Makanya aku pengen nge-share ke apa ya, circle pertemananku. Ayo gabungan gitu kan. Maksudnya mungkin tips ini juga bisa memberikan insight buat teman-teman yang lain juga kan gitu kan. Nah, kenapa passive income? Karena memang ketika dihayati itu bisa jadi passive income. Nanti tak jelasin detailnya ya. Sebenarnya ini buat teman-teman yang belum kenal, tapi kalau teman-teman udah kenal kan ya nggak usah ya. Itu, nah kita langsung aja. Sebenarnya aku itu kemarin miris ya ketika lihat beberapa media itu masih ada isu yang seperti ini kan. Badai PHK, terus antisipasi resesi dan sebagainya kan gitu kan. Nah, kepikiran dari isu-isu ini gitu ya, kemudian melihat peluang. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang masih kerja di kantoran atau masih kerja di instansi gitu ya, atau masih kerja ikut orang dan sebagainya, itu nggak perlu khawatir. Karena di tengah resesi maupun di tengah isu badai PHK dan sebagainya, teman-teman masih bisa dapat peluang. Dari mana? Dari internet, ya kan? Dari internet. Kenapa? Karena statistiknya keren kan gitu kan. Internet ini ya kalau kita analisa kayak dua mata pisau ya, bisa bernilai manfaat, bisa juga bernilai mudarat kan gitu kan. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya paling enggak kalau digunakan dengan benar, kita bisa mendapatkan berkahnya kan gitu kan. Contoh kayak gini misalkan, pengguna internet itu hampir 6 jam loh dalam 1 hari kan gitu kan. Nah ini kan, dan penggunanya juga lumayan banyak, 63% dari seluruh populasi kan gitu kan. Bahkan 5 juta ini ya jumlahnya. Nah ini kan worth it gitu loh kalau misalkan kita bisa menggunakan internet ini sebagai ya passive income lah ya, buat cari tambahan uang dan sebagainya. Nah, apalagi kita ngomongin spesifik ke internet kan banyak ya, ada banyak platform, banyak sosial media dan sebagainya. Nah, kita ngomongin Instagram. Instagram per Juni 2022 itu penggunanya udah lumayan banyak ya, ada 107, 251, 500. Ini di Indonesia ya, belum di negara-negara lain. Dan mayoritas mereka itu usia milenial sampai generasi Gen Z kan gitu kan, yang paling banyak kan gitu kan. Nah ini juga peluang teman-teman. Peluangnya apa? Nah ini peluangnya adalah banyak sebenarnya. Bisa buat endorsement, ya kan, afiliator produk barang dan jasa. Kita menawarkan jasa IG Ads atau paid promote kalau kita ahli di sini kan gitu kan. Menjadi admin sosmed,
jadi copywriter, kita bangun personal branding dan sebagainya. Nah, yang kita soroti sebagai agensi ya teman scale up itu kita fokusnya di sini. Jasa kelola sosial media. Jasa kelola sosial media ini maksudnya adalah jadi kita benar-benar maintenance teman-teman. Mulai dari bikin ide konten, ya kayak gini lah nanti outputnya ya. Bikin ide konten, terus bikin apa namanya desainnya gitu kan, bisa foto maupun video, terus diposting gitu kan. Sebelum posting bikin copywritingnya, bikin hashtag gitu kan. Dan sekarang teman-teman nggak usah khawatir karena kita dimanjakan sama yang namanya AI kan gitu kan. Bayangin, aku dalam 1 bulan itu ngurusin 26 brand, ya kan? Pusing nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena sekarang kita dimudahkan sama AI. AI itu banyak banget yang sekarang itu kayak jadi temannya konten kreator gitu loh. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas lah AI-nya apa aja gitu kan yang bisa bikin mempercepat pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu kan. Nah, ini apa ya? Ya ini kita bisa bisa apa namanya? Menjadi agensi yang fokusnya adalah mengelola sosial media mereka. Sebenarnya kalau di Temas Scale itu nggak cuma di Instagram ya teman-teman, tapi nanti juga arahnya ke TikTok, arahnya juga ke YouTube, arahnya juga ke Facebook dan lain-lain gitu ya. Kalau mungkin ada platform baru lagi, ya kita akan masuk ke sana. Cuma sementara ini memang fokusnya, maksudnya klien itu lebih banyak ke Facebook, ke Instagram gitu. Pernah ada yang project sama kita itu LinkedIn ya waktu itu, ya LinkedIn. Itu dia produknya karena impor. Dia itu jualan arang tapi impor. Ekspor sih. Impor kan ngambil. Ekspor gitu ya. Jadi dari produk di sini kemudian diekspor ke luar negeri. Nah, itu dia butuh marketingnya via LinkedIn gitu kan. Sebenarnya desainnya sama. Ya, desainnya sama. Cuma kesulitannya adalah harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ. Jadi kemarin akhirnya ya udah kita pakai teman ya tim yang itu jago bahasa Inggris untuk bikin kontennya. Ya itu. Jadi peluangnya banyak banget sebenarnya teman-teman. Nah, siapa sih marketnya? Kalau ini kan jenis layanannya ya. Siapa marketnya? Marketnya sebenarnya kalau kita lihat banyak. Kenapa? Karena tidak hanya UMKM, instansi online shop profesional, yayasan, kampus, dan sekolah dan itu juga membutuhkan jasa seperti ini teman-teman. Kayak contohnya ya kita back ke belum. Mana ya tadi ya? Ini ya beberapa brand yang sudah pernah pakai jasanya kita. Ini tuh macam-macam teman-teman, mulai dari ini produk madu, skincare, ini nggarap apa ya kemarin ya, kalau nggak salah benerin pagar-pagar gitu lah. Terus ini jasa towing, nah ini kampus, stiker sama universitas. Sebenarnya ini satu klien, cuma dia lama sih sama kita, mulai dari masih sekolah tinggi ilmu kesehatan, terus berubah nama jadi universitas, itu pakai jasanya kita. Terus ini properti, ini sekolah akademi juga, terus macam-macam teman-teman, properti. Dan ini nggak cuma UMKM, ada juga yang sudah punya nama ya, maksudnya sudah berbadan hukum PT, itu sudah pernah pakai jasanya kita, jadi worth it. Marketnya kita itu ya. Oh ya, ini nggak apa-apa nggak harus nunggu aku selesai ngomong, teman-teman boleh langsung komen, langsung nanyain juga nggak masalah, langsung dipotong nggak masalah. Atau ya berapa sih 3 orang kan gitu kan, 4 sama istriku gitu. Nggak apa-apa, teman-teman bisa langsung ngekat langsung tanya gitu ya, nggak soal. Oke lanjut ya. Jadi siapa marketnya? Marketnya banyak teman-teman. Ada UMKM, kampus, yayasan, instansi, dan sebagainya. Nah, kita ngomongin peluang. Peluangnya UMKM berapa sih kan gitu kan. Ini tak ambil dari data Kementerian Koperasi ya. Apa ini? Ya itulah. Gak kelihatan ya. Ada di sini sebenarnya. Nah jumlahnya itu ngeri. UMKM di Indonesia itu kurang lebih ini data tahun 2017 ya. Masih 2017 itu jumlahnya adalah 62 juta teman-teman. 62 juta 928 unit. Nah, belum setelah pandemi ya, belum ketika startup banyak bermunculan kan gitu kan. Jadi pasti lebih banyak. Nah, sekarang kita hitung potensinya. Potensinya kalau misalkan data UMKM adalah 62 juta. Nah, ini
Ini pernah tak bahas di YouTube ya. Di landing page-nya teman scale up juga ada. Jadi kalau misalkan kita ambil aja 0,1000-nya ya, 0, berapa ini? 0,001% atau cuma 620 UMKM dengan rata-rata produk yang sering laku itu adalah Rp500, Rp500.000 gitu ya. Maka ketemunya adalah 310 juta teman-teman. Dan kita menawarkan komisi ke afiliator itu senilai 15%. Jadi ketemunya kalau misalkan dalam 1 bulan kita bisa kerjasama nih dengan 620 UMKM, maka komisi potensi yang didapatkan adalah 31 juta. Ini masih UMKM, belum instansi, belum all shop, belum profesional, belum kampus, belum yayasan, dan lain-lain. Nah pertanyaannya, bisa nggak 620 ini didapatkan? Kan gitu kan pertanyaannya. Anggap mungkin nggak sampai 620, mungkin separuhnya 310 misalkan. Sudah berapa kan gitu kan. Nah tinggal kapasitas kita. Kalau kapasitas kita belum, panggilan ini berakhir dalam 10 menit. Iya, sudah mau habis. Oke lah, langsung aja ya. Nah, jadi kalau ngomongin, nanti gak apa-apa kita lanjut ke link kedua ya. Soalnya memang tadi mulainya tak awalin ya, lebih cepat. Nah ini, apakah produk kita market fit? Sebenarnya kalau mau ngomongin produk market fit itu kan dibutuhkan pasar apa enggak sih kan itu kan. Nah kalau ngomongin dibutuhkan apa enggak, kita analisa deh UMKM. Dia SDM-nya terbatas, budgetnya minim, owner masih single factor, waktunya terbatas, gaptek, ada juga yang nggak punya waktu buat mikirin digital marketing. Anggap ada yang punya kemampuan, tapi belum tentu punya waktu. Anggap dia punya waktu, tapi belum tentu punya kemampuan. Ya kan? Nah itulah yang kita bidik. Makanya nggak semua UMKM nanti kita bidik. Dari sekian juta UMKM tadi, nggak semuanya marketnya teman scale up. Jadi ada beberapa market yang memang jadi target market kita kan gitu kan. Nah, apakah produk kita market fit? Sebenarnya ya kita analisa saja layanan kita apa sih. Oh, kita mulai bikin ya, mulai dari ide konten, desain, posting, dan sebagainya. Nah, maka di sini menjawab tuh masalah UMKM yang biasanya ribet mikirin brandingnya, mikirin marketingnya kan gitu kan. Daripada dia hire ini ya, tidak perlu gaji SDM, terus dia juga bisa fokus ke pengembangan bisnis. Nah, konten marketing dan branding kita yang mikirin kan gitu kan. Jadi kerjasamanya di situ teman-teman, menjawab kebutuhannya di sana. Nah, kalau teman-teman nanti jadi afiliator, paling nggak teman-teman juga harus bisa mengkomunikasikan atau mendudukkan, mempositioningkan bahwa kita di sini menjawab need-nya di situ. Nah, makanya di sini kita nawarin kesempatan buat jadi afiliator. Yang ini nanti bisa dapetin potensi passive income. Kerjanya ngapain? Ya modal HP aja, bisa dikerjakan di mana saja, dan tugasnya cuma share konten, ya kan? Penghasilan bisa jutaan kalau yang sunatulahnya tadi dijalankan ya. Nah, terus insya Allah berkah. Kenapa? Karena kita membantu UMKM menjawab masalah-masalah mereka yang seperti ini tadi. Ya kan? Kalau mereka bisnisnya maju, pasti kita juga turut serta membangun perekonomian kan gitu kan ya, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian pengen kita share ke teman-teman terkait dengan peluang menjadi afiliator di teman scale up. Nah, flow-nya gimana sih? Alurnya kan gitu kan. Kerjanya sebenarnya gini, simpelnya teman-teman. Kita ada materi konten yang sudah ready. Nah, sebagai afiliator teman-teman tinggal share. Nanti ada yang tertarik, ownernya itu. Kalau teman-teman handle sendiri, komisinya full 15%. Tapi kalau ternyata butuh kita yang bantu untuk menghandle secara langsung, nanti komisinya 5%. Gitu ya. Beda kalau teman-teman yang ngerjakan tapi butuh supervisi ke kita. Tetap teman-teman dapat 15%. Misalkan, Mas, iki aku temen nih baru buka usaha, dia butuh agensi. Bisa bantu ini enggak ngedilkan. Kalau yang kita cuma bagian supervisi saja, teman-teman yang eksekusi, teman-teman tetap dapat 15%. Tapi kalau Mas wis iki garapan misalkan gitu ya. Nah, teman-teman dapat 5%. Kan lumayan ya, 5% dari 500 wis 25.000 ya, 25.000 per klien kan gitu kan. Dan itu bisa berpotensi jadi passive income setiap bulan. Kenapa? Karena ketika klien udah deal, dihandle sama tim kita, lalu dia perpanjang. Nah, di sini teman-teman dapat passive income-nya. Jadi passive income itu di sini teman-teman. Ketika kliennya itu deal perpanjang, misalkan kayak sub academy itu ya, sekolah basket itu sudah 8 bulan sama kita. Kan lumayan, 8 bulan teman-teman dapat komisi terus. Iya kan?
effortnya di awal, tapi sampai ke belakangnya tetap dapat income kan gitu kan. Karena mereka itu biasanya ngambil project-project gitu. Seperti ini tuh kalau cocok ya itu biasanya sampai setahun, sampai Stikers itu aja awalnya Stikers sampai berubah nama jadi universitas itu kan kurang lebih berapa? 2 tahunan kalau nggak salah. Kan lumayan gitu loh. Jadi satu klien bisa dapat passive income selama 2 tahun misalkan. Belum kalau teman dapat 10 klien, 15 klien kan gitu kan. Nah, itulah peluang yang pengen kita share ke teman-teman. Dan ini pasti kalau kita bandingkan sama afiliator produk fisik ya. Kenapa sih kok produk digital itu kita berani ngasih 15%? Karena produk digital itu nggak banyak HPP, teman-teman. Ya kan? HPP-nya apa sih? Kuota palingan gitu kan, wifi kan. Kalau produk fisik, HPP-nya gede, ya kan? Mulai dari produksi, cari bahan dan sebagainya kan gitu kan. Packing dan sebagainya. Kalau produk digital ya cuma laptop sama wifi itu aja kan. Makanya kita berani ngasih komisi 15%. Dan kalau dihitung itu bisa potensinya 23.000 sampai 180.000 per produk, ya kan. Nah, ini nanti detailnya teman-teman bisa lihat di websitenya, di landing page-nya teman Scale Up ya. Peluang komisinya sampai berapa sih kan gitu kan. Jadi komisinya itu bisa paling rendah, produk yang paling murah ya itu bisa per klien dapat 23.000. Ya, 22.500 kan dibulatkan 23.000 ya. Nah, paling tinggi itu bisa sampai 180.000 kalau dia ngambil paket eksklusif ya per klien ya teman. Nah kalau sebulan dapat 10 klien aja kan udah berapa? 1.800.000 ya kan? 1.800.000 itu pun kalau dia apa namanya satu kali kalau dia berbulan-bulan kan lumayan, misalkan 10 bulan berarti kan dapat 18 juta kan. Cuma modal share ya kan, modal apa namanya store data dan sebagainya, atau handle klien secara online kan gitu kan. Jadi nggak perlu dari rumah dan sebagainya. Nggak perlu apa namanya, nggak perlu ke kantor absen terus bikin laporan dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa nyantai gitu loh dari rumah kan gitu kan. Nah sudah sih itu aja kalau dari aku. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Nggak apa-apa nanti kok. Iya silakan. Mau tanya. Hmm. Mungkin dengan aku dan yang terlambat ya aku jadi ngerti yang maksudnya handle sendiri 15%. Kalau dihandlekan pure 5% itu maksudnya proses untuk sampai deal klien lah. Jadi misal aku ngerjakan sendiri berarti komisinya 15%. Iya benar benar Berarti benar. kalau misalnya aku ada mas Samar terus aku cuma ngasih kontak ke mas, masnya kali dia deal berarti aku cuma dapat 5% gitu. Iya benar-benar mentah ya. Jadi kita sebutnya data mentah sama data matang lah. Kalau teman-teman sudah ngedilkan sendiri full 15% karena udah mateng kan. Tapi kalau misalkan cuma mas ini aku ada temen nih tak storekan ke sampean. Ya nanti kita proses begitu deal langsung dapat 5%. Tanpa ada apa namanya? Tanpa kalau di Kaila dulu kan sampean perlu bikin konten kan ya, perlu bikin konten, bikin IG, ya kan. Nah kalau di teman Scale Up ini enggak, karena sampean tinggal nge-share aja konten dari kita, terus tak bikinkan landing page khusus. Nanti orang ngisi data di landing page itu menunjukkan bahwa datamu. Jadi nggak apa namanya, jadi udah otomatis orang ngisi dari link yang sudah kamu share itu nanti sudah ada datanya dan kamu bisa tahu per bulan dapat data berapa. Nah itu jasa yang mas kerjakan itu kayak ada orang usaha terus habis itu dibikin mas megang IG-nya berapa bulan sampai berapa tahun itu kan produknya. Iya benar. Contoh ya, ini contohnya itu nah kayak gini. Ada yang cuma hitungan minggu ya, karena kan ada paket yang paling murah ya. Paket paling murah itu kan 150.000. Nah itu cuma 9 hari. 9 hari itu kan nggak sampai 2 minggu. Contoh paling lama itu ini Helwa. Helwa ini bukan Helwa pusat ya, Helwa distributor lah di Kediri. Dia lumayan lama waktu itu, setahunan. Terus Tikes ini sampai jadi universitas itu 2 tahun. Dilepas karena dia sudah ada tim sendiri. Jadi rata-rata mereka yang ngelepas jasa kita itu
karena mereka udah punya tim. Kalau mereka udah punya tim kan ngapain aku? Ya ibaratnya gini, memang kelemahan kita itu adalah kita nggak bisa tahu produk knowledge-nya itu sangat detail, ya kan? Dan mereka kan nggak mungkin juga kan nge-share dapurnya mereka ke pihak eksternal kan, gitu kan? Ya kan? Nah, makanya ketika mereka ada opsi nih, aku punya tim sama aku pakai pihak luar, ya mending aku pakai tim. Nah, kelemahan kita masih di situ. Makanya market yang kita bidik itu bukan pelaku bisnis, pelaku usaha yang sudah gede. Kalau mereka sudah gede, ya nggak mungkin pakai jasa eksternal. Mending pakai internal sendiri kan gitu kan. Mereka udah bisa gaji bulanan, ya kan. Mereka bisa gini-gini kan gitu kan. Nah, justru yang awalnya kenal sama kita atau yang pakai jasa kita itu adalah yang masih merintis. Jempoli ini gede sebenarnya. Dia di Surabaya, udah pabrik dia, udah punya pabrik dan omsetnya ngeri. Tapi dia belum ada tim digital marketing. Akhirnya pakai kita, gitu. Terus apa lagi ya? PT Graha Merjosari Asri ini di Malang. Oh, sudah habis ya? Oke, bikin lagi. Tak gawe nang iki ben awet. Di komen nambah arek. Indi Sharon nih. Dia belum masuk grup soalnya. Sudah sama Roni. Kamu gabung juga? Halo, tes. Suaraku masuk ya? Iya, sudah. Oke. Ya, Pak. Tadi kepotong ya? Iya. PA ada yang ditanyakan lagi. Ya, sudah ngerti. Tapi terus kalau misalnya UMKM, IG-nya Mas handle, apa UMKM-nya? Maksudnya kan dia ibarat masih punya pengikut. Terus adanya kontennya Mas dan sebagainya. Apa yang buat nanti UMKM-nya itu ada kemajuannya, ada perubahan yang lebih baiknya. Oh ya, paham pertanyaannya aku. Jadi gini jelasinnya, ya apa ya, aku tak pakai presentasi dulu aja. Kepake supaya nanti waktu menawarkannya itu kita bisa menunjukkan positifnya, keuntungannya gitu. Iya, ini udah muncul nggak di share screen? Muncul ya, aku nampilin sekilas tentang landing page-nya ya. Jadi kalau di landing page itu sebenarnya di bawah, di kolom bagian bawah ya. Di sini tuh udah ada yang namanya result.
Nah, ini kan paket-paketnya. Nah, ini. Sebenarnya nanti mau tak banyakin, cuma masih beberapa apa namanya? Baru beberapa video yang tak bikin ya. Paham sih, testimoni gitu kan, atau semacam apa sih jaminannya kan gitu kan. Nah, jadi rencana aku pernah tak pegang itu mau tak bikinkan ini. Kalau aku masih ada akses ya, kan kadang udah nggak dikasih akses kan. Nah, contohnya kayak gini, itu tak bahas nanti di landing page. Misalkan 12 hari bersama Bimbel Privat Palu. Insight-nya apa sih? Ya kan gitu kan. Terus 30 hari bersama kami Palembang. 30 hari bersama Care. Ini nama-nama brand semua. Jadi semua brand itu nanti rencanaku tak review, terus tak taruh di YouTube atau minimal ada yang di landing page lah. Kayak gitu. Nah, perlu digarisbawahi gini. Aku pakai apa ya? Pakai ini aja ya. Catatan aja ya. Jadi kita itu kan kalau ngomongin jualan itu kan tahapnya banyak. Supaya omset bisnis itu naik, ini kan ada beberapa tahapan, mulai dari bidang marketing, bidang selling, bidang finance, bidang MSDM, bidang apalagi produksi, distribusi kan gitu kan. Maksudnya gini, faktor yang mempengaruhi bisnis itu bisa scale up, bisa bertumbuh, berkembang dan sebagainya. Ini kan ada banyak faktor. Nah, peran kita itu sebenarnya di mana sih? Di tahap ini, teman-teman. Di marketing. Nah, goalnya marketing itu goalnya adalah traffic. Ya kan? Atau kunjungan lah minimal. Ya kan? Nah, sehingga kalau misalkan pelaku usaha itu ekspektasinya adalah pakai jasa teman scale up, omsetnya langsung naik, itu nggak ke sana ya. Karena untuk bisa omset bisnis naik, itu wakeh proses yang harus dilalui. Iya kan? Ada marketingnya harus jalan, sellingnya juga. Selling kan ngomong teknik closing kan. Teknik closing CS dan sebagainya kan gitu kan. Finance kan berarti dia gimana budgetingnya. Budgetingnya itu sudah oke belum kan gitu kan. Misalkan dia budgetingnya salah, dia lebih banyak buat kulaan dibandingkan buat misalkan marketing atau buat iklan, buat ads. Dan itu kan juga ngaruh. MSDM, dia nggak bisa leadership, kembangin MSDM-nya sampai SDM-nya itu produktif misalkan. Nah ini kan juga ngaruh ke omset. Nah sehingga yang harus digarisbawahi adalah traffic. Nah makanya di report ini itu yang tak tampilin adalah traffic teman-teman. Jadi setelah kita pegang, pasti ada pertumbuhan traffic. Entah yang awalnya misalkan cuma 100, 200, terus jadi 1000, jadi 5000. Nah begitu. Jadi indikatornya adalah traffic bukan di closing. Karena kalau menuju closing itu faktornya banyak. Itu. Mas itu cuma bikin konten, terus kontennya diposting aja, atau apa ya? Atau juga apa ya? Balik DM atau gimana? Atau kan di IG atau apa gitu ya? Ya, jadi tergantung kontrak sebenarnya nanti. Kalau di paket itu kan memang nggak sampai begitu ya. Jadi kita kan cuma bikin ide konten, bikin copywriting, hashtag posting dan sebagainya. Tapi kalau misalkan balas di DM, sebenarnya itu nggak wajib. Maksudnya kita nggak wajib karena kenapa? Biasanya aku menyampaikan gini, daripada nanti salah kak kalau kita yang jawab. Kita kan nggak paham produk knowledge secara detail banget toh. Kita hanya tahu permukaan yang tadi tak bahas. Kita hanya tahu permukaan. Kalau tahu permukaan, ya mending yang jawab adalah CS-nya. Karena kalau sudah masuk, maksudnya kalau sudah DM, sudah masuk WA, itu ranahnya penjualan. Nah, kalau saranku sih mending tim CS-nya yang handle daripada kita. Kalau kita yang handle, khawatirnya ya kurang apa ya, kurang powerful gitu loh. Cuma dulu itu ada brand yang universitas tadi, itu kita yang balas DM. Karena targetnya bukan jualan, targetnya cuma kehumasan. Dan balasnya itu cuma gini tuh, aku pakai balas cepat itu. Jadi kalau dia tanya apapun, kak ini Universitas Anwar Medika akreditasinya berapa? Nah itu aku kan nggak ngerti kan. Nah aku langsung
halo Kak, terima kasih, silakan hubungi nomor ini untuk informasi lebih lanjut. Sudah itu sudah tak kopas-kopas terus. Gitu toh. Batasannya di sana. Biasanya sih aku nyampaikan ke UMKM, mending bukan kita Kak yang apa namanya yang balas DM. Kenapa? Karena khawatir malah nanti nggak closing. Karena kita fokusnya di marketing yang tadi tak jelasin ya. Nah, traffic. Kalau kalau sudah masuk DM, sudah masuk WA, mending ya CSE, sing lebih paham produk, sing lebih paham lekuk-lekuk kan. Apalagi brand kita kan banyak ya, ono interior, ono properti, ono akikoh, ono mana dessert, towing, macam-macam kan gitu kan. Nah, kita hanya tahu permukaan aja. Terus apakah ads juga? Ads itu ada sih, Gulzar Travel ini ads sama kita. Ini tak tunjukin trafficnya ya, Gulzar. Gulzar ini pakai kita juga. Itu juga ads kemarin. Tapi aku nggak narif ke dia. Yes, sama ada budget berapa? Kan biasanya tak edukasi dulu kan. Sama ada budget berapa Pak? Oh saya cuma ada 250 Mas. Ya yes. Ya akhirnya kita bantu ads. Nah ini setelah kita ads trafficnya. Kelihatan nggak? Iya. Ya kan. Jadi di sini kalian udah puas. Karena memang sudah tak kunci bahwa jasa kita itu bukan di naikin omset. Karena kalau ngomongin omset itu yo faktornya wakeh, ya kan. Masuk beban sakmono akeh dikekno nang beban marketing kan aneh gitu loh. Ya goalnya apa? Goalnya adalah ya ini, kenaikan traffic. Kita bisa menjamin bahwa ada pertumbuhan traffic. Misalkan ini yang dijangkau sekarang jadi 24.361. Interaksinya sekarang segini. Terus yang ngeklik link ada 300 itu. Nah, tak tunjukkan ini ya orangnya udah puas karena memang ya ekspektasinya di situ. Gitu. Jadi tergantung si kliennya juga sih. Ekspektasinya sampai apa. Biasanya tak tanyain, Bapak mau dibantu ads-nya, itu orientasinya apa? Kalau orientasinya penjualan, nah, tak jelaskan di awal bahwa ads itu hanya traffic juga, Pak. Maksudnya traffic itu adalah cuma sebatas ya ibaratnya jangkauan kontennya diperluas, baik di TikTok, di manapun kan begitu. Setelah trafficnya naik, PR berikutnya adalah ya apa selling kan ini tim CS mbambet misalkan balas slow respon ya kan Kak Rahma terus mari ngono Kak duit teknik closing ya podo aja kan gitu kan traffic tinggi teknik closingnya rendah kan gitu kan. Nah tinggal dianalisa closing rate gitu sih. Nah makanya kenapa bisnis ini rawan komplain. Maksudnya rawan komplain itu gini, kita itu nggak gini, rawan komplain itu maksudnya gini, alat ukur itu jelas kan loh, bisa dibaca pakai angka. Ya kan, ya kan bisa dibaca pakai angka. Angkanya apa ya? Seperti yang tak review di Google, di YouTube ini. Itu kan main angka semua aku. Ada statistiknya. Before ya apa, after ya apa. Di situ. Cuma memang karena masih 2 bulan ya, aku juga apa namanya masih bisa dibilang belum banyak tim. Makanya aku masih beberapa tak cicil lah. Pokok jalan dulu sambil kita kembangin portofolionya. Rencananya nanti ini juga tak upgrade websitenya, nggak pakai website gratisan gini. Ini kan domainnya masih Google Set kan. Nanti bulan Mei rencananya tak bikin website pro, sing ngambil bisnis, sambil nanti juga bikin link afiliatornya itu juga lebih profesional. Masih tak puter-puter dulu buat yang lain. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan, BE? Kalau ini, Heeh. misal kan paketnya banyak tadi tuh. Heeh. Klien itu menanyai yang aku nggak ngerti ini Heeh. nanti dilayani seperti apa. Nah itu kan pasti cuma Mas yang menjawab. Nah Nggak harus. Bisa kamu yang jawab, cuma nanti kayak mentoring gitu loh. Jadi sampean tetap sampean yang jawab, tapi cross check dulu ke aku atau ke grup lah nanti bisa. Kalau aku pas lagi slow respon kan teman-teman yang lain bisa bantu jawab juga kan. Jadi nggak harus aku yang jawabi tapi bisa sampean. Bahkan nanti misal Mas, iki kok klienku ono pertanyaan begini ya. Misalkan aman tak Kak, nanti kalau passwordnya dipegang sama teman scale up, ya apa yang jawab ya nanti bisa kita sudah ada template jawabannya.
Rencana aku nanti tak bikin template jawaban juga sih. Mbak selama ini masih via lisan, belum tak dokumentasikan. Nanti tak bikin PDF, jadi teman-teman bisa langsung jawab dari buku panduannya itu tadi. Gitu. Justru biasanya di awal itu yang paling ditanyakan teman-teman baru ya, itu biasanya adalah siapa market yang dibidik. Nah, kesalahanku dulu, sebenarnya aku buka freelance itu udah dari bulan September. Cuma waktu itu aku kan kerja di KLA kan, jadi belum belum tak fokusi ngurusi freelance. Nah, baru Januari ini aku mulai bener-bener metakno. Kira-kira marketnya teman scalp itu siapa? Nah, ternyata setelah tak dalami, memang marketnya itu spesifik. Jadi kalau ngomongin pelaku bisnis, benar-benar dia itu yang masih belum ada tim, yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu sudah paham, maksudnya sudah melek tentang digital. Dalam artian gini, kesadarannya sudah ada. Kalau mereka belum belum sadar, ya bisa sih, tapi butuh proses yang lumayan panjang gitu. Karena edukasi dulu. Dulu aku pernah dapat klien itu paling jauh di Sumatera ya. Sampai itu jenis. Oh ya Palu, Palu, bimbel Palu. Tapi bimbel Palu enak, dia udah paham paham digitalisasi. Ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kalau nggak salah. Aku yang baru tahu kalau ada Kabupaten Agam di sana. Dia produk jualan baju. Nanya panjang kan lebar. Tapi alhamdulillah dia. Dan dia ngasih ngasih review juga di Google My Business ya. Dia ngasih testi positif, dapat insight banyak gitu kan. Terus sekarang karena sudah ada tim, jadi dia jalani sendiri gitu. Jadi eh marketnya spesifik. Terus yang kedua, kita bisa manfaatin momentum. Contoh misalnya gini, kemarin waktu kita amati, kenapa kok lead masuk banyak catering ya? Catering sama kue kering. Lah, ternyata memang dalam waktu dekat kan mau Ramadan nih, ya kan? Lah, karena mau Ramadan, akhirnya siapa pelaku bisnis yang lagi butuh buat bener-bener sebenarnya nggak cuma pelaku bisnis yang momentual ya. Siapapun bisa, cuma yang lagi ngebus banget itu ini catering sama kue kering sama fashion gitu. Makanya aku bikin copywritingnya juga spesifik, kayak bikin gambarnya gini buat buat apa namanya broadcast ya. Aku pakai broadcast. Kalau teman-teman pakai DM bebas. Tadi kan Iva kan pakai DM. Dan pakai broadcast bisa. Kalau aku pakai broadcast. Broadcastnya, nah ini enaknya gini. Kenapa? Kalau broadcast itu kan kesannya kayak kan privasi kan gitu kan. Ya kan kita jualan ke WA privasi dan sebagainya. Nah kalau teman scale enaknya kan kita broadcast ke pelaku usaha. Pelaku usaha itu sudah biasa di broadcast sih. Maksudnya gini, mereka itu justru kalau sepi chat ya kan, sepi nggak ada chat masuk, maka mereka itu kayak gersang gitu loh. Justru kalau ada chat masuk mereka malah seneng ya kan, dan mereka nggak akan ngerespon negatif gitu, nggak akan, karena mereka sama-sama jualan. Maksudnya ini mereka itu juga buka nomornya kemanapun, bahkan ditaruh di kartu nama, ditaruh di banner ya kan, ditaruh di Google Map, ditaruh di Instagram, sehingga mereka itu memang menyengaja nomornya diketahui publik. Nah, ketika kita DM atau ketika kita WA, ya mereka akan welcome. Apalagi yang kita DM kan atau yang kita broadcast kan itu pesannya bermanfaat. Contohnya kayak gini, aku manfaatin momen Ramadan. Anda yakin mau melewatkan momen Ramadan begitu aja? Saatnya gencarkan marketing dan branding bisnismu. Nah, gambarnya pakai visualisasi produk, terus ada gambar ya istriku yang lagi. Ini kebetulan tak apa namanya kemarin sempat foto ya. Terus copywritingnya juga tak bangun gitu kan. Anda yakin mau melakukan momen Ramadan begitu aja? Saatnya gencarkan marketing dan branding bisnismu bersama teman scale up. Hanya dengan start 150k, kamu bisa dapetin konten branding dan marketing. Aku mesti pakai harga terendah dulu, karena ini pakai tester, ya kan. Nah, biasanya dari situ dia akan tanya-tanya, 150 dapat apa kan gitu kan. Oh, ternyata cuma 9 ya, kurang nih. Kalau 30 konten berapa ya satu bulan penuh? Oh, kalau satu bulan penuh 500 kak kan gitu kan. Nah, di situ biasanya terjadi upselling teman-teman. Nah, nggak masalah. Mungkin di awal-awal teman-teman nyantolnya 150k, ya kan, 150.000. Nah, saranku BDN daerah Jabodetabek, uang 150 rek, itu pun ambek uang jajan, uang parkir gitu, ya kan. Sama pelaku usaha kalau di Jabodetabek itu dibikin kayak duit alah apa sih duit kak pak kak kanggung ngono lah kan. Jadi gampang banget kalau bidik area Jabodetabek itu. Bidik area Jabodetabek ngiklan ini wis pasti banyak banyak peminatnya.
Jakarta lumayan kita dapat banyak kemarin. Jakarta, Bandung itu paling gampang dan nggak nawar-nawar mereka. Rata-rata begitu. Kalau Cara apa? sorry motong. Cara buat mendidik orang yang sampai di luar pulau, luar kota itu ya apa? Maksudnya aku bakalan men-share kemana gitu loh Oh konten ya. pemasaran di kota. Kalau cara nge-share-nya, kalau teman-teman misalkan pakai Instagram, misalkan yang pakai Instagram, pakai keyword aja teman-teman. Contoh misalkan gini. Contoh ya. Catering Jakarta. Langsung nawarin lewat IG. Iya, kan bener. Atau bisa gini, misalkan gak ngerespon di apa namanya, gak ngerespon di DM ya, kan biasanya mereka pasti naruh nomor kan ya. Nah kayak gini Linktree gitu-gitu loh, ya kan. Yeah. Nah mereka kan pasti, makanya tadi aku bilang mereka itu nggak akan terganggu ketika teman-teman DM maupun teman-teman broadcast, ya kan. Kenapa? Karena mereka memasang nomornya mereka di semua platform gitu loh. Beda kalau kita jualan ke perorangan, ya kan. Kalau ke perorangan, wah pasti kena komplain kan. Dapat nomor saya dari mana kak? Kan gitu kan. Ya kan mesti begitu kan. Capeknya kalau kita jualan langsung ke WA pribadi orang yang bukan pebisnis, pasti rawan komplain dan rawan diblok. Ya kan. Tapi gak mungkin karena mereka juga apa ya? Mereka itu juga nunggu lead masuk ya kan, nunggu traffic masuk kan gitu. Nah itu. Oh iya. Berarti enaknya tuh mencari akun bisnis yang yaitu kelihatan kontennya tuh berhenti lama, misal Bisa. udah tahun kemarin tapi dia masih ada sebenarnya bisnisnya. Mm-mm. Justru mungkin dia nggak bisa cara mengembangkan atau terus dia bingung mau ngapain tapi dia ingin meningkatkan trafiknya Betul. Iya, bisa gitu. Bahkan ya ada konten yang udah rapi ya kemarin ya. Konten yang udah rapi itu kalau nggak salah Saja. Saja. Iya sudah rapi. Nah ini tuh udah rapi Rek, kliennya. Maksudnya wis ditoto, wis puzzle dan sebagainya. Dan followernya ya wis akeh kan gitu kan. Ternyata di balik sekelihatannya keren gini, ternyata timnya itu cuma sedikit dan ownernya itu sudah capek gitu loh ngurusin semuanya sendirian. Jadi jangan jangan melihat akunnya itu oh udah gede terus akhirnya oh pasti udah ada timnya. Enggak juga. Kalau memang ini karena kita nggak tahu loh dapurnya mereka itu seperti apa. Ini kemarin deal di bulan Januari. Nah, itu pas kita dalami, oh ternyata dia itu dapat nomorku itu dari TikTok dan dia itu lagi apa ya intinya lagi sepaneng lagi pusing karena timnya sedikit dan itu satu-satunya tim itu rencananya mau ditaruh di CS aja bukan di marketing karena kalau dia marketing double dan dia overload yang ngurusi packing yang ngurusi ads yang ngurusi macam-macam lah kan gitu kan. Nah ini deal kemarin terus ada juga sewa barbecue ini juga udah lumayan sewa barbecue ini juga klien kita 26.000 dan sebagainya. Nah ini juga dia bikin reels tapi karena nggak nutut waktu dan sebagainya dia minta ke kita posting hanya di hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Mungkin ya bagi kita barangkali oh mungkin kalau di hari-hari itu memang entah dia libur atau entah dia repot akhirnya pakai jasa kita kayak gitu. Gitu sih. Nah, itu 9 hari itu berarti setiap harinya Mas postingkan konten IG-nya. Nggak harus setiap hari tergantung request. Jadi kita itu selalu ada yang namanya kalender konten. Ini dataku ya, data nomor WA yang tak kumpulin banyak ini. Jadi 9 hari itu bisa mencar-mencar gitu. Bisa mencar-mencar. Misal dia low budget banget, aku cuma ada 150.000 per bulan mas, gimana? Ya udah berarti 3 harian. Ya kan 3 harian dijeda postingan gitu kan. Nutut sampai sakulan. Cuma kelemahannya apa? Ya pasti
algoritma Instagram kan nyari yang konsisten, ya kan? Maksudnya yang apa namanya, yang rutin gitu kan. Semakin rutin kan semakin bagus. Ya pasti nanti pertumbuhan trafficnya itu nggak sebanter mereka yang rutin posting kayak gitu. Tapi ya selain traffic itu juga meningkatkan pengikut memang tujuannya. Pengikut itu sebenarnya aku pakai booster ya. Jadi nggak apa namanya, nggak nggak selalu organik. Boosternya bisa pakai ads, bisa pakai follower ya vendor. Maksudnya aku kerjasama dengan vendor. Cuma gini yang tak tekankan, sebenarnya kalau sekarang yang dicari itu bukan hanya follower, jangkauan. Percuma followernya banyak tapi jangkauannya sedikit kan gitu kan, ya kan. Jadi aku mesti edukasi lebih ke kalau memang goalnya adalah brand awareness, ngasih tahu ke banyak jangkauan, mending ya ini traffic. Kalau goalnya follower, ya gampang. Kasarannya tinggal ini ada yang gabung kayaknya. Aris Nur. Halo, selamat malam. Ini ada Aris Nur yang baru gabung juga. Ini udah 1 jam ya, nggak apa-apa langsung ikuti aja ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, gimana kalau requestnya follower? Biasanya tak edukasi di awal. Makanya follower banyak buat apa kan gitu kan biasanya. Jadi kalau sekedar sekedar hanya untuk kebutuhannya adalah untuk ya ibaratnya pencitraan lah ya, pencitraan bahwa bisnisnya itu udah gede, udah banyak follower, beli aja nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi kalau emang targetnya adalah pengen pengen apa namanya, pengen followernya organik, ya pasti prosesnya panjang. Nggak mungkin 1 bulan dipegang langsung naik gitu kan, ya nggak seperti itu juga, pasti ada prosesnya kalau main organik. Nah cuma aku ngasih gini ke mereka itu bahwa sekarang itu kita dimudahkan sama algoritma masing-masing platform, baik TikTok maupun apa namanya Instagram. Algoritma sosial media sekarang kan meskipun volumenya sedikit, tapi kalau kontenmu bagus, jangkauannya tinggi loh. Nah, yang sekarang lagi dicari sama pelaku usaha kan jangkauan, ya kan? Follower mah nomor sekian lah berarti. Yang penting kan konten marketingnya di-share ke banyak orang gitu loh. Apalagi TikTok. TikTok itu kan ngomong ya kalau sudah FYP itu kan langsung gitu kan, langsung nyebar ke berbagai daerah dan bahkan bisa berhari-hari. Teman sekalian kan kemarin tak coba. Kita nyoba kemarin konten konten ini konten repost sebenarnya. Tapi lumayan gitu ya, tembus sampai 10.000 K. Kelihatan nggak ini? Ya, 26,9 K konten repost. Pasti ya repost tapi tak edit titik lah, tak cut terus tak tambahi apa namanya? Tak tambahi subtitle gitu kan. Terus tak kayak logo dan sebagainya. Itu tembus 26,9. Ini gulung terus sampai sekarang. Gitu. Jadi ya tinggal sekreatifnya kita gitu loh. Kita ngedukasinya ke audiens seperti apa. Biasanya sih mereka paham kalau kalau rata-rata pakai agensi, terutama kalau sekedar nggak ada kok yang jualan jasa naikin follower gitu, nggak ada. Paling maksudnya yang organik ya, yang organik itu nggak ada. Paling yang booster-booster itu biasanya langsung apa namanya sekian ribu bayar sekian kan gitu kan. Beda sendiri itu. Ini yang baru gabung namanya siapa? Aris ya tadi ya. Mungkin ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Ini karena udah dari jam 7 ya tadi ya. Jadi kita langsung bahas sesi tanya jawab aja sih. Nggak apa-apa kalau mungkin ada yang ditanyakan. Ini di mana ya Aris lokasinya? CDE masih anu nggak? Ini yang gabung ada Aris Nur, ada Nur Hovifa. Oke. Aris boleh ini? Ya, open mic. Iya, Ini di mana sampean lokasinya atau domisilinya? saya domisili di Sleman, Yogyakarta.
Masya Allah, Sleman, Yogyakarta. Kesibukan sekarang? Ya kesibukan sekarang apa ya? Kerja. Masih ya sambil kerja. Oke. Kerja ya, jadi Ya, lanjutin. kemarin juga sudah bergabung tapi belum bisa mengikuti secara apa ya full time gitu loh. Baru ada kesibukan. Oh iya, benar-benar. Saya sendiri kemarin juga belum sempat benar-benar fokus sih memang. September itu kan kita buka ya kesempatan freelance. Cuma waktu itu saya juga masih kerja ikut orang, jadi belum saya fokusi. Baru per Januari ini memang sudah saya resign dan sekarang sama sih juga di kabupaten ya. Kalau sampean di Sleman, saya di Jombang. Nah, tapi meskipun di kabupaten ternyata ya lumayan gitu loh. Makanya ini tak share ke teman-teman. Kemarin kita trial ya nyoba 2 bulan itu bisa dapat 15 juta. Makanya pengalaman ini pengen kita share ke teman-teman juga supaya teman-teman juga apa ya ya istilahnya kita saling bantu lah gitu loh. Jadi meskipun teman-teman mungkin sekarang isu badai PHK atau mungkin isu resesi sekarang lagi masif gitu kan. Paling enggak kita saling support lah. Gimana sih caranya tetap bisa survive gitu kan? Cari income tambahan dengan cara yang mudah. Nah makanya ini kita share pengalamannya ke teman-teman. Gitu. Insya Allah ini programnya kita bikin rutin setiap hari Rabu ya. Hari Rabu jam 7-an gini sampai jam 8. Mentok mungkin jam ya kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri gitu aja sih. Gitu. Jadi sifatnya aku benar-benar pengen interaksi ya. Interaksi sama temen yang ada di grup. Kita pengen tahu masalahnya apa, kesulitannya apa, nanti kita bantu mentoring, kita bantu pecahkan solusinya, carikan solusinya juga, sehingga teman-teman juga bisa dapat berkahnya juga gitu. Gitu sih rencananya. Monggo, mungkin ada yang kalau Indi gimana? Udah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas apa ya, saya aku mau gabung. Mm-hmm. Jujur aku juga sebenarnya mau resign sama dari Sakamoto. Hmm. Proses untuk aku bantu aku bantu tempat kerja aku untuk cari pengganti. Aku Oh udah gitu ngajuin ya. 1 tahun yang lalu, tapi kontrakku emang 2 tahun. Oh kontraknya 2 tahun ya. Mm-hmm. Iya, 2 tahun emang udah mau selesai, tapi gak masih belum dibolehin karena memang belum ada pengganti. Hmm. Memang Benar-benar. ada tujuan karir, ada tujuan karir yang mau dicapai dan itu memang harus keluar dari Sakamoto. Nah Hmm. untuk kan jadinya tak rasa ya ini tuh cocok lah sambil nyambi. Iya benar-benar. Jadi ya aku sih mau ikut di grupnya Siap. coba. Oke, nggak apa-apa nanti mungkin tahap awal kan pasti butuh latihan, butuh ya adaptasi lah ya. Nanti aktif aja di grup, nanti juga grupnya tak rubah. Maksudnya nggak cuma buat yang sudah daftar, tapi yang baru pun nanti maksudnya terbuka gitu loh grupnya. Nggak harus nggak harus gini enggak lah. Kita pengen berbagi manfaat. Jadi kalau teman-teman memang mau mengoptimalkan peluang ini ya monggo kan gitu kan. Kalau enggak mau ya silakan kan gitu. Itu kan bebas toh di situnya. Dan saya sangat terbantu teman-teman kalau ada afiliator. Kenapa? Karena saya sendiri bisa dibilang gini. Ya istilahnya kayak gambar inilah ya. Gambar ini loh. Anda yakin mau mengerjakan semuanya sendirian? Sebenarnya kalau ngomongin egois gitu ya. Sebenarnya saya bisa kok. Ini tak jalanin sendiri, ya kan? Tapi aku mikirnya gini, kalau tak jalanin sendiri, mentok paling berapa sih kapasitasku kan gitu. Aku kan yo mesti ada keterbatasan. Mentok paling mungkin omset per bulan bisa 10 juta, 12 juta kan gitu kan. Beda kalau misalkan ini kita garap bareng. Nah, garap bareng pasti omsetnya juga naik dan manfaatnya juga pasti ke teman-teman juga kan gitu kan. Nah, cuma kan mungkin teman-teman belum tahu caranya gitu kan. Nah, di sini aku tugasnya adalah bocorin gitu loh. Bocorin gimana caranya dan ayo kita sukses bareng gitu loh. Ceritanya gitu.
Nah, biasanya yang jadi kendala itu adalah soal ya marketing kan kita fokusnya di sini. Jadi marketing ini yang kita layanan kita kan lebih ke sini. Nah, teman-teman kadang kan gini, ketika belum closing, belum ada yang deal, bingung kan gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa manfaatin peluang ini. Kalau teman-teman itu bisa desain, nanti bisa kita kasih project. Nah, kalau teman-teman bisa desain, nanti bisa kita kasih project. Contohnya ya kayak yang mana ya tadi ya? Ya kayak gini. Ini bocorannya ya teman-teman. Saya bikin semuanya ini itu hanya modal Canva. Dulu pakai Corel. Aku dulu. Tapi karena banyak ya yang diurusin sekitar 26 brand. Suwe, Pak. Kelamaan gitu loh. Kelamaan. Jadi ya wis lah pakai Canva kan gitu kan. Tapi ngeri ya, modal Canva yang cuma berlangganan berapa? 400-an kalau nggak salah. Bisa dapat 15 juta kan. Nah, ini kan tinggal gimana mindset kita gitu kan. Mindset kita untuk ya nggak usah minder gitu loh. Meskipun desain kita pakai Canva, tapi ya oke gitu loh. Maksudnya kalau ada marketnya nggak masalah. Nah, kenapa kok pelaku usaha itu meskipun desainnya semacam pakai Canva tapi nggak mempermasalahkan? Karena kita bukan jualan desain. Kalau desain itu nomor sekian, yang kita jual adalah ini. Gimana pelaku usaha itu kita bantu trafficnya. Ya, niatnya membantu. Kalau niatnya membantu, pasti mereka juga akan ya ibaratnya puas lah seperti itu. Yes, ini kita bagikan testimoni sedikit lah ya dari beberapa klien yang siapa namanya? Yang di Sumatera itu, Oh ya, Sanya ya. Sanya. Ini tuh dia sampai ini. Kami banyak belajar dari yang udah kakak lakukan buat project amalnya kemarin. Semoga jadi amal jariah. Sampai kita didoakan teman-teman. Jadi enaknya kalau di kita itu kita bikin project grupnya teman-teman. Kita bikin grup project sama mereka sama timnya. Kalau teman-teman lihat ini banyak banget grup project. Ada project sub academy, Tungku Utinan ini baru deal ya, baru masuk dari Jakarta juga. One Kitchen. Nah, di grup ini kita selalu ngupdate perkembangan mereka. Gimana ini insight-nya kan gitu kan. Jadi mereka juga kadang malah curhat itu gak hanya masalah konten, kadang curhat itu masalah macam-macam ya, masalah copywriting, masalah branding, macam-macam gitu. Properti, catering, bank sampah. Nah, bank sampah ini kan yayasan ya, instansi ya, lembaga sosial. Itu juga ternyata kebutuhan ini nggak cuma UMKM gitu loh, tapi juga yayasan juga pakai kita kan gitu kan. Ini karyanya udah banyak, udah pabrik dia, produksinya udah lumayan, cabangnya juga, distributornya udah banyak. Tapi anehnya dia nggak pernah jalan online, nggak pernah pakai Instagram. Nah itu. Nah ini juga Instagramnya masih baru, Project Adora ini. Ini juga kemarin ngasih testimoni kan gitu kan kemarin. Thank you buat teman yang sudah diupload. So far demen sama kontennya. Cuman memang karena masih baru jadi trafficnya belum ada kali ya. Nah ini karena memang dia akun baru rek. Belum baru dibuat. Followernya masih hitungan nggak sampai 10. Ya nggak mungkin instan lah ya. Kalau instan aja saya ono proses kan gitu kan. Dan dia misalkan ini akun baru, follower nggak sampai 10, tiba-tiba langsung trafficnya pengen naik. Yo ono tahapannya kan gitu kan. Tapi dia suka sama konsepnya, temen sama kontennya. Malah di sini dia sharing-sharing soal ads. Gimana nih kalau misalkan ngeboost kan gitu kan. Tak kasih insight. Ini kalau klien kami di travel. Kalau klien kami di travel itu insightnya segini kak, budgetnya cuma 250. Dia heran tuh, 250 Kak Eko kan gitu kan. Ya karena menyesuaikan budget kan gitu kan. Nah, jadi kadang di grup itu kita servis teman, makanya di sini mereka jangka panjang gitu loh. Nah itu sih
Itu enaknya kalau di produk digital itu seperti itu. Jadi marketnya kita luas, bisa seluruh Indonesia, ya kan? Nah ini Jada Tempe ini Jogja. Nah, Jogja lumayan banyak kok. Ada Jada Tempe. Apa? Tahu brand ini, Mas? Pernah lihat Oh, pernah lihat. Jada Tempe. Jada Tempe. Ini kita dikirim ini bahan-bahan lamanya dia. Dia kan kuliner apa ya? Kuliner autentik, autentik kuliner khas gitulah. Udah lama kan dia turun temurun pakai kita. Ini Palu, Sulawesi Tengah. Dia juga. Ini yang lucu teman-teman. Awalnya dia itu deal. Nah ini dealnya itu awalnya paket 150. Awalnya itu 150 yang 9 konten. Tapi terus kemarin dia lanjut yang paket bulanan, yang langsung 1 bulan. Ini juga baru akun Instagramnya, baru dibikin bimbel, dia bikin bimbel baru kok. Itu terus ini Surabaya, ini Jakarta, ini Palembang. Lah nanti bisa tuh mau masuk bulan besar ya, sekitar ya bulan besar itu kapan sih? Juli ya. Mungkin Juni, April, Mei lah, Mei itu kita bisa broadcast, tinggal ketik aja kata kuncinya kayak tadi. Misalkan jual kambing. Nah, akun-akun yang jual kambing ini kita prospekkan gitu kan. Tawari, dibikin desainnya nanti apa. Nanti teman-teman tak kasih akses semua, toolsnya dari kita semua. Jadi tinggal apa namanya. Ini kan main manual ya. Kalau main ads kan ya bisa aja sih. Bisa aja nanti main ads. Cuma terserah teman-teman, kalau mau ads juga boleh, kalau misalkan mau organik juga boleh. Kalau organik kan lebih modalnya kecil. Kalau ads kan ya lumayan ya, teman-teman harus budget. Gitu. Kalau aku sih mending manual ya, kalau untuk awal-awal ya manual, tapi spesifik market yang dibidik apa. Ramadan itu apa aja sih? Sarung ya. Sarung. Ini kan banyak juga. Atau kurma misalkan. Loh, ini kan banyak teman-teman. Kurma. Ini menjelang Ramadan, mereka bidik aja buat, ayo Kak, gencarin marketingnya, gencarin brandingnya, pakai teman scale up gitu kan. Nah lumayan, nanti teman-teman bisa dapat komisinya kan gitu. Dan ini kalau dia lanjut sampai di luar Ramadan, di luar ini ya kan, nah teman-teman juga dapat passive income yang tadi gitu. Nah tinggal teman-teman cari aja tuh bisnis-bisnis yang biasanya melejit di bulan Ramadan itu apa aja. Mereka biasanya nggak akan takut ya untuk ngeluarin modal, nggak akan takut buat ngeluarin modal. Maksudnya gini, rek marin posoan bener nih, wayai apa jenengi branding, wayai marketing. Tak tunjukin tuh Lovely, bukan Lovely apa? Beat Me Beat. Beat Me Beat. Ini baru deal teman-teman kemarin. Naik aku isu. Mas tanya Heeh. yang kontennya Mas Iya. yang dari Canva yang berbayar. Heeh. Ditampilkan kan aku memakai yang gratis, aku nggak pegangan, tapi aku ya bisa ngedit. Heeh. Oh ya. Mas itu gimana? Yo kalau yang punya aku ini tak